Suamiku berdiri di atas panggung gala perusahaan. Tangannya melingkar di pinggang seorang wanita muda. Di depan ratusan kolega, dia memperkenalkan wanita itu sebagai pendamping hidupnya. Dia tersenyum penuh kemenangan. Dia tidak tahu satu hal. Investor utama yang menyuntik dana ke perusahaan tempat dia bekerja. Orang yang malam itu akan menentukan masa depan karirnya adalah saya, istrinya yang sah, perempuan yang selama ini dia anggap tidak punya apa-apa. Malam itu, hanya dengan satu kalimat, saya akan meruntuhkan semua yang dia banggakan. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita merenungkan kisah-kisah tentang luka, kesabaran, dan keadilan yang datang tepat pada waktunya. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindita, 41 tahun. Saya pendiri sekaligus pemimpin sebuah lembaga modal Ventura di kawasan SCBD, Jakarta. Sudah 7 tahun saya membangunnya dari nol, sendirian. Orang-orang di industri mengenal saya lewat inisial, bukan wajah. Saya selalu memilih bekerja dari balik layar. Tidak banyak yang tahu seperti apa rupa saya. Itu memang sengaja. Saya percaya, uang yang bekerja dalam diam jauh lebih kuat daripada nama yang berisik. Lembaga saya mengelola dana ratusan miliar rupiah. Kami menyuntik modal ke perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh, lalu membantu mereka membesar. Setiap hari, meja saya dipenuhi proposal dari para pemimpin perusahaan yang memohon agar kami percaya pada mereka. Saya terbiasa memegang nasib banyak perusahaan di ujung pena saya. Satu tanda tangan saya bisa membuat ratusan orang punya pekerjaan, atau membuat sebuah perusahaan gulung tikar. Tapi tidak ada yang tahu wajah di balik tanda tangan itu. Saya selalu mengirim wakil. Saya selalu bersembunyi di balik nama lembaga. Bukan karena takut. Justru karena saya tahu di dunia ini orang akan memperlakukanmu berbeda jika mereka tahu seberapa besar kekuatanmu. Saya ingin melihat manusia apa adanya sebelum mereka tahu siapa saya. Dan ironisnya, orang yang paling tidak pernah saya uji dengan cara itu adalah suami saya sendiri. Di rumah, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya Anindita, istri Raka. Perempuan yang katanya terlalu sibuk dengan urusan kecil, terlalu sederhana, terlalu membosankan. Suami saya, Raka, 43 tahun. Seorang manajer senior di sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang pesat. Dia tampan, pandai bicara, dan sangat haus akan pengakuan. Dulu, saya pikir ambisinya adalah hal yang saya cintai. Belakangan, saya sadar ambisi itu hanya peduli pada satu orang, dirinya sendiri. Kami menikah 12 tahun lalu. Saat itu saya baru merintis usaha dan Raka baru lulus. Kami sama-sama tidak punya apa-apa. Saya menyokongnya, saya membayar kursusnya, melunasi cicilan motornya, menemaninya saat dia gagal wawancara berkali-kali. Saya masih ingat tahun-tahun pertama itu. Kami tinggal di kontrakan petak di pinggiran kota. Saya bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan, lalu pergi menemui calon investor pertama saya dengan satu setel baju yang sama, yang saya cuci setiap malam. Raka waktu itu masih lembut. Dia memijat pundak saya saat saya kelelahan. Dia berkata, suatu hari nanti, kita akan sukses bersama. Anin. Saya percaya dengan seluruh hati saya. Saya menabung untuk masa depan kami berdua. Setiap kali usaha saya mendapat untung, saya menyimpannya diam-diam, membangun fondasi yang kelak akan menopang kami. Saya membeli rumah Bintaro itu dari keringat saya sendiri dan menuliskannya atas nama saya. Bukan karena tidak percaya pada Raka, tapi karena naluri seorang perempuan yang pernah hidup susah, naluri yang ternyata kelak menyelamatkan saya. Lalu usaha saya tumbuh, diam-diam, perlahan, sangat besar. Dan entah sejak kapan, saya memutuskan untuk tidak memberitahunya seberapa jauh saya sudah melangkah. Bukan karena tidak percaya. Awalnya, hanya karena saya tidak suka pamer. Tapi semakin lama, saya melihat sesuatu berubah pada cara Raka memandang saya. Dan saya memilih diam, menunggu, mengamati. Perubahan itu
datang perlahan, seperti karat yang merayap di besi. Saat gajinya naik, dia mulai membandingkan saya dengan istri-istri kolega yang berdandan mahal. Saat dia masuk lingkaran orang-orang penting, dia mulai malu memperkenalkan saya. Dalam beberapa acara kantor, dia bahkan pergi sendiri dengan alasan, "Acara ini terlalu formal buat kamu." Saya menelan semuanya dan terus bekerja dalam diam. Saya pikir mungkin ini hanya fase. Saya keliru. Itu bukan fase, itu adalah wujud aslinya yang perlahan terbuka. Rumah kami ada di kawasan Bintaro. Sederhana, rapi, nyaman. Saya sengaja menjaganya tetap biasa. Mobil saya hanya sedan tua. Pakaian saya tidak bermerek. Di mata Raka, saya hanyalah perempuan rumahan yang kebetulan punya kantor kecil. Dia tidak pernah benar-benar bertanya apa yang saya kerjakan. Dia tidak peduli. Baginya, selama makan malam tersedia dan rumah bersih, saya sudah menjalankan fungsi saya. Sore itu, langit Jakarta kelabu. Saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya ingin memberi kejutan. Kabar bahwa lembaga saya baru saja menutup kesepakatan terbesar sepanjang sejarahnya. Saya ingin merayakannya bersama suami saya. Tapi rumah kosong. Di meja makan, ponsel Raka tertinggal, berkedip. Saya tidak pernah punya kebiasaan memeriksa ponselnya. Malam itu, entah kenapa, tangan saya bergerak sendiri. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama, hanya emoji hati. "Sayang, jangan lupa, besok malam aku pakai gaun yang kamu beli. Semua kolega kantor sudah penasaran sama calon istrimu." Saya membaca kalimat itu 3 kali. Calon istri. Dunia saya berhenti sejenak. Saya tidak menjerit. Saya tidak menangis. Saya hanya menarik kursi, duduk, dan meletakkan ponsel itu persis seperti semula. Lalu saya menyalakan lampu dapur dan mulai memasak. Saat Raka pulang, dia mendapati istrinya tersenyum, menyodorkan piring. Itu adalah malam pertama saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan itu juga malam pertama saya mulai menyusun rencana. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring memunggungi Raka, mendengar napasnya yang tenang. Napas seseorang yang tidak punya beban di hatinya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tidur senyenyak itu setelah mengkhianati orang yang menemaninya selama 12 tahun? Pertanyaan itu berputar di kepala saya sampai pagi. Keesokan paginya, saat Raka mandi, saya melihat ponselnya berkedip lagi. Saya tidak menyentuhnya. Saya hanya memperhatikan. Lalu, dengan tangan yang sangat tenang, saya membuka laptop saya dan memasang sebuah aplikasi sederhana. Aplikasi yang biasa dipakai orang tua untuk memantau lokasi anaknya. Saya menautkannya diam-diam ke akun bersama kami. Bukan karena saya posesif, saya hanya ingin tahu sejauh mana dia berani melangkah. Selama beberapa hari berikutnya, saya hanya membaca titik-titik di peta. Pulang kantor, Raka tidak langsung pulang. Dia mampir di sebuah apartemen di kawasan Kemang. Tinggal 2 jam, kadang 3. Lalu, baru pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat dan berkata, "Lembur, sayang, proyek township ini bikin gila." Proyek township. Setiap kali dia menyebut nama itu, sesuatu di dalam dada saya berdenyut. Dia tidak tahu nama proyek yang membuatnya begitu bangga itu adalah nama yang setiap hari saya baca di laporan keuangan saya sendiri. Suatu malam, Raka pulang dengan wajah berseri. Dia jarang sekali seceria itu di rumah. "Anin," katanya, hampir berteriak, "aku kemungkinan besar akan dipromosikan jadi direktur kalau proyek township ini berhasil." Bayangkan, Anin, direktur. Akhirnya, hidup kita akan berubah. Hidup kita. Dia masih sempat berkata kita, padahal di kepalanya, saya sudah tidak ada lagi. Saya tersenyum, mengucapkan selamat, dan menyiapkan teh hangat untuknya. Di dalam hati, saya tahu satu kebenaran yang pahit. Promosi yang dia banggakan itu sepenuhnya bergantung pada keputusan saya untuk mencairkan dana. Hidup yang katanya akan berubah itu ada di ujung jari saya. Di kantor keesokan harinya, saya memanggil asisten kepercayaan saya, Bu Sekar, perempuan 50-an. Tangan kanan saya
selama 7 tahun. Satu-satunya orang yang tahu seluruh hidup saya. Saya minta dia menarik semua dokumen tentang perusahaan tempat Raka bekerja. Perusahaan properti yang sedang naik daun itu. Bu Sekar menatap saya heran. Lalu, dia membuka berkas dan wajahnya berubah. Bu, katanya pelan. Perusahaan ini. Salah satu yang sedang kita pertimbangkan untuk pendanaan besar. Proyek township mereka. Nilainya 50 miliar. Saya terdiam. Dunia ternyata jauh lebih kecil dan jauh lebih kejam daripada yang saya kira. Suami saya membangun karir di perusahaan yang hidup matinya ada di tangan saya. Dan dia tidak tahu sama sekali. Saya meminta Bu Sekar menyiapkan semua perlahan. Rapi. Tanpa suara. Kita tidak akan terburu-buru, kata saya. Kita lihat dulu sampai mana mereka berani. Keesokan harinya, jadwal saya penuh dengan rapat soal proyek township. Para petinggi perusahaan Raka datang ke kantor saya untuk mempresentasikan rencana mereka. Mereka tidak tahu bahwa perwakilan investor yang mereka temui di ruang rapat sederhana itu, perempuan berkacamata yang duduk diam di sudut sambil mencatat, adalah pemilik dana yang mereka kejar. Saya mendengar mereka memuji-muji salah satu manajer mereka yang paling berbakat. Pak Raka ini aset kami, Bu, kata salah seorang dari mereka. Dia yang memimpin proyek ini. Tangguh, ambisius, visioner. Saya mengangguk sopan, mencatat, dan menahan senyum pahit di dalam hati. Asep. Mereka menyebut suami saya aset. Sementara aset itu sedang diam-diam mencuri dari mereka. Dan dari saya. Saya bisa saja menghentikan semuanya saat itu juga. Satu kalimat dari saya. Dan pendanaan batal. Perusahaan goyah. Raka kehilangan pekerjaannya. Tapi itu terlalu mudah dan terlalu tidak adil bagi ratusan karyawan lain yang tidak bersalah. Saya memilih jalan yang lebih sabar. Saya akan membiarkan kebenaran tumbuh sampai matang. Lalu memetiknya tepat pada waktunya. Malam itu, saya pulang dan menemukan Raka sedang berdandan di depan cermin, memakai kemeja baru. Mau kemana, Mas? Tanya saya dengan nada biasa. Dia menjawab tanpa menoleh. Ada acara networking kantor, penting buat promosi. Kamu di rumah aja, ya. Acara begitu bukan tempat buat kamu, bukan tempat buat kamu. Saya mengulang kalimat itu dalam hati dan tersenyum kecil. Raka tidak akan pernah tahu betapa salahnya dia. Selama 2 minggu berikutnya, saya hidup dalam 2 dunia. Di kantor, saya adalah pemimpin yang dingin dan tajam, menimbang setiap angka proyek township. Di rumah, saya adalah istri yang menyetrika kemeja suaminya, kemeja yang dia pakai untuk menemui perempuan lain. Hidup dalam 2 dunia itu melelahkan, dengan cara yang aneh. Di pagi hari, saya menandatangani dokumen yang menentukan nasib perusahaan-perusahaan besar. Di malam hari, saya pulang ke rumah dan disuruh lebih perhatian sama penampilan. Saya yang menggenggam ratusan miliar. Dianggap perempuan yang tidak berharga oleh suaminya sendiri. Ada ironi yang begitu pahit. Sampai-sampai, kadang saya tersenyum sendiri saat mencuci piring. Suatu siang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saya sedang makan siang di sebuah restoran dekat kantor, masih dengan penampilan sederhana saya. Tiba-tiba, Raka masuk bersama Tiara. Mereka bergandengan tangan, tertawa. Raka melihat saya. Untuk sesaat, wajahnya pucat. Lalu, dengan kejam, dia memilih berpura-pura tidak mengenal saya. Dia membawa Tiara ke meja lain, membelakangi saya. Seolah saya hanya perabot. Tiara, yang tidak tahu siapa saya, sempat melirik ke arah saya dan berbisik pada Raka. Saya bisa membaca gerak bibirnya. Siapa itu? Dan Raka, suami saya selama 12 tahun, menjawab sambil mengibaskan tangan. Bukan siapa-siapa, lupakan saja. Bukan siapa-siapa. Saya menyelesaikan makan siang saya dengan tenang, membayar. Lalu berjalan keluar melewati meja mereka tanpa menoleh. Hari itu, sisa keraguan terakhir di hati saya, kalau memang masih ada, lenyap sepenuhnya. Saya mulai memperhatikan detail-detail kecil. Raka pulang larut. Dia mandi lama, lalu menghapus riwayat ponselnya.
Parfum asing menempel di kerah bajunya. Dan setiap kali saya bertanya, jawabannya selalu sama. Kerja. Kamu nggak akan ngerti. Suatu malam, saya menemukannya sedang sibuk di depan laptop. Dengan beberapa tas belanja tergeletak di lantai. Belum tidur. Mas? Tanya saya. Dia tampak terkejut. Buru-buru menutup layar laptopnya. Belanja apa? Tanya saya dengan nada seringan mungkin. Oh, ini. Beli kemeja baru buat acara penting kantor. Yang lama sudah pada kusam. Jawabnya lancar. Tapi matanya tidak berani menatap saya. Saya mendekat ke tas belanja itu. Bukan hanya kemeja. Ada gaun perempuan di sana. Gaun mahal. Dengan ukuran yang jelas, bukan milik saya. Ada juga sepasang sepatu hak tinggi yang masih dalam kotaknya. Saya menatap semua itu. Lalu menatap suami saya. Untuk sepersekian detik. Ada ketakutan di matanya. Tapi saya hanya tersenyum. Bagus warnanya, kata saya. Menunjuk ke meja itu. Semoga acaranya lancar. Lalu, saya berbalik ke kamar, meninggalkannya berdiri kebingungan. Tidak yakin apakah istrinya tahu atau tidak. Malam itu, saya mencatat satu hal lagi di kepala saya. Dia bahkan sudah membelikan perempuan itu pakaian untuk tampil di depan umum. Ini bukan lagi sekedar perselingkuhan yang disembunyikan. Ini adalah rencana yang sedang disiapkan untuk menggantikan saya. Suatu malam, kakak iparnya datang. Mbak Fira, kakak perempuan Raka. Perempuan yang selalu memandang rendah saya sejak hari pernikahan. Dia duduk di ruang tamu saya, menyesap teh saya. Lalu berkata dengan senyum manis yang berbisa, Amin, kamu harus lebih perhatian sama penampilan. Raka itu sekarang orang penting. Kasihan dia. Punya istri yang begini-begini aja. Saya tersenyum dan menuangkan teh lagi. Saya tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Mbak Fira bukan sekedar kakak ipar yang menyebalkan. Belakangan, saya menemukan dialah yang memperkenalkan perempuan itu kepada Raka. Dialah yang mendorong adiknya untuk naik kelas, meninggalkan istri yang dianggap tidak sepadan. Sebelum pulang malam itu, Mbak Fira melakukan sesuatu yang membuat saya hampir tertawa di dalam hati. Dia menurunkan suaranya, lalu berkata, Anin, ngomong-ngomong, aku lagi butuh dana buat usaha butikku. Cuma sebentar kok, 50 juta. Nanti kalau Raka jadi direktur, pasti kami ganti. Dia bahkan tega meminjam uang dari perempuan yang sedang dia rencanakan untuk dibuang. Saya menatapnya tenang. Saya akan pikirkan, Mbak. Dia tersenyum puas. Mengira saya perempuan lemah yang mudah dimanfaatkan. Dia tidak tahu satu hal. 50 juta yang dia minta dengan susah payah itu, bagi saya hanyalah angka kecil. Hanya satu titik di salah satu dari sekian banyak rekening yang dia bahkan tidak tahu keberadaannya. Saya hampir tersenyum geli membayangkannya. Perempuan yang mereka kira tidak punya apa-apa ini. Sehari-harinya menandatangani angka yang 100 kali lipat dari yang baru saja diminta Mbak Fira. Tapi saya simpan senyum itu untuk diri sendiri. Belum waktunya, mereka berdua sudah menyusun rencana. Raka akan menceraikan saya setelah promosinya turun. Perempuan itu, namanya Tiara, akan menggantikan posisi saya. Mbak Fira yang mengatur semuanya. Bahkan sudah memilih tanggal. Saya mengetahui ini bukan dari menebak. Saya mengetahuinya karena Bu Sekar dengan caranya sendiri. Berhasil mendapatkan rekaman percakapan mereka di sebuah kafe. Saya mendengarkan rekaman itu sendirian di kantor, larut malam. Suara suami saya tertawa. Tenang, Mbak. Begitu aku jadi direktur, si Anin tinggal sejarah. Dia nggak akan bisa apa-apa. Mau tinggal di mana dia kalau bukan numpang sama aku? Numpang sama aku. Saya mematikan rekaman itu. Tangan saya tidak gemetar. Hati saya justru terasa sangat tenang. Tenang, yang dingin seperti permukaan danau di pagi hari. Selama 12 tahun, saya kira saya menikahi seorang pria yang akan tumbuh bersama saya. Ternyata saya hanya merawat seseorang yang menunggu cukup besar untuk meninggalkan saya. Dan dia bahkan tidak tahu bahwa pohon tempat dia bernaung selama ini, akarnya
adalah saya. Beberapa hari kemudian, ada satu hal kecil lagi yang melengkapi gambaran ini. Mbak Asih, perempuan parubaya yang membantu bersih-bersih di rumah kami seminggu 2 kali, mendekati saya dengan wajah gelisah. Dia perempuan jujur yang sudah ikut saya bertahun-tahun. Bu, katanya ragu-ragu. Maaf, saya nggak enak. Tapi kemarin pas saya beresin kamar, ada perempuan telepon ke telepon rumah. Dia kira saya ibu. Dia bilang gaun pernikahannya sudah dipesan. Gaun pernikahan. Mereka bahkan sudah memesan gaun. Saya menepuk tangan Mbak Asih dengan lembut. Terima kasih, Bu Asih. Ibu tidak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja. Dia menatap saya, heran melihat saya begitu tenang. Dia tidak tahu. Ketenangan itu bukan karena saya tidak terluka. Ketenangan itu karena saya sudah tahu persis bagaimana semua ini akan berakhir. Malam itu, saat Raka pulang, dia mencoba memancing. Anin, katanya sambil melonggarkan dasi, kamu pernah mikir nggak kalau suatu hari kita harus pisah? Maksudku, hidup kan berubah. Orang berkembang ke arah yang beda. Saya meletakkan piring di hadapannya dengan tenang. Kalau memang harus pisah, Mas, kata saya harap kita berdua sudah siap dengan semua akibatnya. Dia menatap saya sejenak, lalu tertawa kecil, mengira saya hanya bicara kosong. Dia tidak tahu, di balik kalimat itu ada map tebal yang sedang menunggu di brankas kantor saya. Hari berikutnya, saya melakukan sesuatu yang selama ini saya tunda. Saya membuka kembali berkas proyek township, 50 miliar. Saya mempelajari setiap halaman laporan keuangan perusahaan Raka, sampai larut. Sampai mata saya perih, dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah keganjilan. Ada aliran dana proyek yang tidak masuk akal. Tagihan vendor fiktif. Pembayaran ke perusahaan cangkang yang ternyata terhubung ke rekening pribadi. Rekening atas nama Raka. Saya mengulang penelusuran itu beberapa kali, berharap saya keliru. Tapi angka tidak pernah berbohong. Ada perusahaan vendor yang alamatnya hanya sebuah ruko kosong. Ada pembayaran konsultasi senilai ratusan juta untuk pekerjaan yang tidak pernah ada. Dan semua benang itu, kalau ditarik sampai ujungnya, bermuara pada satu nama. Suami saya. Suami saya bukan hanya berkhianat di rumah. Dia menggelapkan uang di kantor. Uang yang sebagian besar berasal dari komitmen pendanaan lembaga saya. Dia mencuri dari perusahaan. Dan tanpa sadar, dia mencuri dari istrinya sendiri. Saya duduk lama di ruang kerja saya malam itu. Lampu kota berkelip di luar jendela. Saya berpikir, betapa anehnya hidup ini. Pria yang dulu saya biayai kursusnya, yang motornya saya lunasi, kini mencuri dari perusahaan yang hidupnya bergantung pada uang saya. Dia membangun istana di atas tanah yang saya miliki. Dan menyangka tanah itu miliknya sendiri. Saya memanggil tim audit internal saya. Diam-diam, saya minta mereka menelusuri setiap transaksi proyek township selama 2 tahun terakhir. Saya ingin semuanya hitam di atas putih, kata saya. Setiap rupiah, setiap tanda tangan. Tim saya bekerja selama berhari-hari. Mereka tidak tahu siapa target sebenarnya. Mereka hanya tahu ini adalah audit kelayakan sebelum pencairan dana. Setiap malam, Bu Sekar membawakan saya berkas baru. Dan setiap malam, gambaran itu semakin jelas dan semakin memuakkan. Bukan hanya Raka, ada beberapa orang di dalam perusahaan yang ikut bermain. Tapi Raka adalah simpul utamanya. Tanda tangannya ada di hampir setiap dokumen yang janggal. Suatu malam, saya tanpa sengaja mendengar Raka menelepon di balkon. Dia pikir saya sudah tidur. Suaranya rendah, penuh semangat. Sabar ya, sayang. Begitu uang proyek cair, aku langsung beli rumah yang kita lihat kemarin. Atas nama kamu. Nanti rumah Bintaro yang lama itu, biar buat si Anin aja. Toh, dia juga nggak akan kemana-mana. Lalu, dia tertawa pelan. Saya berdiri di balik pintu kaca, mendengar setiap kata. Dia berencana membeli rumah untuk perempuan lain dengan uang hasil curian. Uang yang pada akarnya adalah uang saya. Dia bahkan dengan ringan membagi-bagi hidup kami seolah membagi kue. Rumah ini untuk Tiara. Rumah itu untuk si Anin yang malang. Saya kembali ke kamar, berbaring.
dan memandang langit-langit. Tidak ada air mata. Hanya satu kalimat yang berputar di kepala saya. Setiap rupiah yang kau curi akan kembali menagihmu. Dan aku akan ada di sana saat tagihan itu jatuh tempo. Bu Sekar bertanya pelan. Ibu yakin ini akan jadi besar? Saya menatap jendela ke arah gedung-gedung yang berkilau di kejauhan. Sudah cukup lama saya diam, Bu Sekar. Sekarang saya hanya ingin keadilan berjalan sesuai angka. Sementara itu, di rumah, sandiwara terus berlanjut. Raka semakin berani. Dia mulai bicara soal kebutuhan ruang, soal kita yang sudah berubah. Saya mendengarkan semuanya dengan wajah datar. Saya bahkan menjahit kembali kancing kemejanya yang lepas. Kemeja yang akan dia pakai untuk menghadiri gala perusahaan minggu depan. Gala itu, saya tahu acara itu. Saya yang membiayainya. Sebagai investor utama yang namanya dirahasiakan. Malam di mana manajemen perusahaan akan mengumumkan promosi besar di hadapan seluruh pemegang saham dan mitra. Seminggu sebelum gala, Raka pulang dengan sikap yang semakin terang-terangan. Dia tidak lagi terlalu repot menyembunyikan. Dia bersiul di kamar mandi, mencoba-coba kemeja barunya di depan cermin. Lalu dia bertanya pada saya, Anin, menurut kamu, aku cocok pakai yang biru atau yang abu-abu buat acara besar? Saya menjawab, tenang, yang abu-abu, lebih berwibawa. Dia tersenyum puas. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya sedang membantunya memilih pakaian untuk malam kehancurannya sendiri. Acara ini akan mengubah hidupku. Amin, katanya, masih menatap cermin. Kamu nggak akan paham seperti apa rasanya berdiri di depan orang-orang penting itu. Investor besar akan datang. Kalau aku bisa kasih kesan bagus, posisi direktur itu praktis sudah di tanganku. Saya hanya mengangguk. Di dalam hati saya berkata, ya, Mas, investor besar memang akan datang. Lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Malam di mana Raka berencana memperkenalkan Tiara kepada dunia sebagai calon istrinya yang baru. Dia tidak tahu undangan untuk investor utama malam itu. Undangan paling penting di seluruh ruangan. Tertulis atas nama saya setiap malam menjelang gala. Setelah Raka tidur, saya turun ke ruang kerja. Saya membuka kembali map itu, memeriksa setiap halaman, memastikan tidak ada satupun celah. Bukti rekening, hasil audit, kronologi vendor fiktif. Semua tersusun seperti barisan tentara yang siap berperang. Saya bukan perempuan yang bertindak karena emosi. Saya perempuan yang bertindak karena perhitungan. Dan perhitungan saya kali ini sudah matang sempurna. Saya juga menyiapkan satu hal lagi. Pengacara terbaik yang pernah bekerja dengan lembaga saya, Pak Tirta, sudah saya hubungi. Berkas gugatan cerai sudah disusun, lengkap dengan pembagian aset yang akan menyisakan Raka dengan tangan hampa. Saya tidak ingin ada satupun pintu yang terbuka untuknya melarikan diri. 3 hari sebelum gala, sesuatu terjadi yang hampir membuat rencana saya goyah. Tiara, perempuan itu, datang ke kantor saya. Dia tidak tahu siapa saya. Dia datang sebagai tamu yang ingin bertemu investor. Diantar oleh seseorang dari perusahaan Raka. Saya menerimanya di ruang rapat dengan kacamata dan rambut tergelung sebagai salah satu staf senior. Dia cantik, muda, dan sangat percaya diri. Dia bicara soal betapa Raka adalah pria hebat yang akhirnya menemukan perempuan yang sepadan. Dia tertawa kecil saat menyebut istri Raka. Katanya, istrinya cuma ibu rumahan, nggak punya ambisi. Wajar kalau Mas Raka bosan. Saya membiarkan dia bicara. Semakin lama dia bicara, semakin banyak yang saya tahu. Dia bercerita bahwa Raka sudah berjanji akan menikahinya dalam waktu dekat, bahwa mereka sudah melihat-lihat rumah baru di kawasan elit, bahwa Mbak Vira sudah merestui hubungan mereka. Kakak iparku itu baik banget, kata Tiara sambil tersenyum. Dia yang ngenalin aku ke Mas Raka, katanya. Aku jauh lebih pantas jadi istri orang sukses. Saya mencatat setiap kata di kepala saya. Tiara bahkan menunjukkan foto-foto mereka berdua di ponselnya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kepada perempuan yang dia kira hanyalah staf biasa. Di salah satu foto, saya melihat suami saya memeluknya di depan apartemen Kemang itu. Tempat yang selama ini saya lihat hanya sebagai titik di peta. Saya menuangkan air untuknya dan tersenyum. Begitu, ya.
kata saya. Semoga Anda tahu pria yang Anda pilih. Dia tidak menangkap apapun di balik kalimat itu. Dia pergi dengan riang. Saya menatap punggungnya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa bukan marah, melainkan kasihan. Mereka semua sedang berlari menuju jurang yang mereka gali sendiri. Malam sebelum gala, Raka mengepak kopernya. Dia berkata akan menginap di hotel karena acaranya pagi-pagi sekali. Sebelum pergi, dia menatap saya dengan tatapan yang dulu pernah saya cintai. Tatapan yang kini hanya berisi rasa kasihan yang dibuat-buat. Anin, katanya, setelah acara ini, kita perlu bicara serius tentang kita. Saya mengangguk pelan. Tentu. Mas, saya juga merasa sudah waktunya kita bicara jujur. Dia tidak menangkap apapun. Dia mengira saya pasrah. Dia tersenyum. Mengira semuanya berjalan sesuai rencananya. Saya menutup pintu, lalu bersandar di baliknya. Besok semuanya akan selesai. Saya menelpon Bu Sekar. Semua dokumen sudah siap. Suaranya tenang di ujung sana. Sudah, Bu. Hasil audit, bukti penggelapan, semua tersusun rapi. Pengacara kita juga sudah standby. Saya menutup mata sejenak. Bagus. Besok malam, saya akan datang sebagai diri saya yang sebenarnya. Pagi hari gala, saya tidak terburu-buru. Saya pergi ke salon untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Saya mengenakan gaun hitam sederhana namun elok, yang nilainya melebihi gaji Raka setahun. Saya melepas kacamata lama saya. Di cermin, saya melihat sosok yang sudah lama saya sembunyikan. Bukan istri yang diremehkan, tapi Anindita, pemimpin lembaga model Ventura yang ditakuti meja-meja direksi. Saya menatap pantulan diri saya lama-lama, selama bertahun-tahun. Saya menyembunyikan perempuan ini demi sebuah rumah tangga yang saya kira layak diperjuangkan. Saya mengecilkan diri agar suami saya merasa besar. Saya memadamkan cahaya saya sendiri agar dia tidak merasa silau. Dan apa yang saya dapat sebagai balasannya? Dianggap bukan siapa-siapa. Hari ini, saya berhenti mengecilkan diri. Hari ini, perempuan yang sebenarnya akan keluar. Bu Sekar menjemput saya dengan mobil perusahaan. Di sepanjang jalan, dia menyerahkan map tebal. Ini salinan terakhir. Bu, Pak Bramantio, Ketua Dewan Komisaris Perusahaan, sudah menunggu kedatangan investor utama. Dia tidak tahu investor itu seorang perempuan, apalagi istri salah satu manajernya. Saya tersenyum tipis. Biar itu jadi kejutan kecil. Bu Sekar meliriknya saya lewat kaca spion. Ibu tidak gugup. Saya menggeleng pelan. Saya sudah menunggu malam ini terlalu lama untuk gugup. Bu Sekar, yang saya rasakan sekarang hanya satu. Tenang. Mobil berhenti di depan hotel mewah di kawasan Kuningan. Lampu kristal raksasa tergantung di lobi. Para tamu berdatangan dengan gaun dan jas mahal. Saya menarik napas dalam-dalam. Untuk terakhir kalinya sebagai perempuan yang dikhianati dalam diam. Begitu saya melangkah masuk, saya akan menjadi orang yang membuat perhitungan. Pertunjukan dimulai. Aula gala itu megah. Lampu temaram keemasan, meja bundar dengan taplak putih, alunan biola dari sudut ruangan. Saya melangkah masuk dengan kepala tegak. Seorang petugas protokol langsung menyambut saya dengan hormat. Selamat datang, Bu Anindita. Pak Bramantio sudah menunggu di meja utama. Beberapa kepala menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa perempuan itu? Kenapa dia disambut sebegitu hormat? Saya berjalan tenang menuju meja utama, tempat para petinggi perusahaan duduk. Dan di seberang ruangan, saya melihatnya. Raka berdiri dengan gelas anggur, tertawa di tengah kerumunan kolega. Di sampingnya menempel Manja. Ada Tiara dengan gaun merah menyala. Mbak Vira berdiri tak jauh, mengawasi dengan senyum bangga. Seperti seorang sutradara menonton dramanya berjalan mulus. Raka belum melihat saya. Dia sedang sibuk memperkenalkan Tiara ke seorang kolega. Saya mendengar potongan kalimatnya dari kejauhan. Kenalkan, ini Tiara. Insya Allah, sebentar lagi resmi jadi pendamping hidup saya. Pendamping hidup di hadapan ratusan orang. Sementara cincin pernikahan kami masih melingkar di jari saya. Saya berdiri sejenak di tepi ruangan, mengamati. Inilah pria yang dulu memijat pundak saya di kontrakan petak. Inilah pria yang berjanji, kami akan sukses bersama.
Kini dia berdiri di bawah lampu kristal, memperkenalkan perempuan lain sebagai masa depannya. Sementara perempuan yang membangun fondasi seluruh hidupnya berdiri tak jauh darinya, tak terlihat, tak dianggap. Ada rasa sakit, ya. Tapi rasa sakit itu sudah lama berubah menjadi sesuatu yang lain. Menjadi ketetapan hati. Tiara tertawa renyah di samping Raka. Tangannya bergelayut di lengan suami saya. Mbak Vira mengangkat gelasnya dari kejauhan, memberi isyarat penuh kebanggaan kepada adiknya. Mereka bertiga dalam lingkaran cahaya itu tampak seperti keluarga yang bahagia. Mereka tidak tahu lingkaran cahaya itu sebentar lagi akan berubah menjadi panggung pengadilan. Pak Bramantyo bangkit menyambut saya. Pria tua berwibawa itu menjabat tangan saya dengan takzim di depan semua orang. Bu Anindita, suatu kehormatan besar. Tanpa komitmen pendanaan dari lembaga ibu, proyek township ini tidak akan pernah ada. Malam ini milik Anda. Suaranya cukup keras. Ruangan mulai hening. Orang-orang menoleh. Dan saya melihatnya dari kejauhan. Gelas anggur di tangan Raka berhenti di udara. Wajahnya membeku. Matanya melebar. Senyum Tiara perlahan luntur saat dia merasakan ada yang salah. Pak Bramantyo menggandeng saya ke atas panggung kecil, hendak memperkenalkan saya secara resmi kepada hadirin sebagai investor utama. Mikrofon diserahkan kepada saya. Lampu sorot mengarah ke wajah saya. Dan untuk pertama kalinya, seluruh ruangan, termasuk suami saya, melihat dengan jelas siapa saya sebenarnya. Saya mengangkat mikrofon. Suara saya tenang, jernih. Terdengar ke seluruh penjuru aula. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Nama saya Anindita. Saya pendiri lembaga yang mendanai proyek ini. Saya menoleh perlahan dan menatap langsung ke arah Raka. Dan sebelum malam ini berlanjut, izinkan saya memperkenalkan diri lebih jauh. Saya juga istri sah dari salah satu manajer senior di perusahaan ini. Manajer yang malam ini sedang sibuk memperkenalkan perempuan lain sebagai calon istrinya. Ruangan itu seketika senyap total. Lalu pecah menjadi gemuruh bisik-bisik. Semua mata mencari dan menemukan Raka. Wajahnya pucat pasi, gelas di tangannya jatuh. Pecah di lantai marmer. Tiara mundur selangkah, menjauh dari Raka. Seolah baru menyadari dirinya berdiri di samping bom waktu. Mbak Vira yang tadi tersenyum bangga, kini berdiri kaku. Wajahnya kehilangan warna. Bu Anindita, Raka melangkah maju, terbata. Anin, Imi. Ini bisa kita bicarakan. Ini salah paham. Saya menatapnya dingin. Salah paham. Tidak ada yang salah paham di sini. Mas, justru malam ini semuanya menjadi sangat jelas. Saya menoleh ke Pak Bramantyo. Pak Bram, sebelum perusahaan ini menerima pendanaan tahap akhir, ada beberapa hal yang harus diketahui Dewan Komisaris. Mengenai integritas. Saya memberi isyarat kepada Buskar. Dia maju membawa map tebal. Selama 7 tahun memimpin lembaga ini, saya belajar satu hal. Kata saya, berjalan perlahan, mengelilingi meja. Suara saya terdengar jelas di seluruh ruangan. Karakter seseorang terlihat dari bagaimana dia memperlakukan orang yang dia kira tidak berdaya. Saya berhenti sejenak. Aula itu sunyi. Hanya terdengar dengung lampu kristal di atas kami. Semua mata tertuju pada saya. Para pemegang saham, para mitra, para kolega yang beberapa menit lalu menyalami Raka dengan penuh hormat, kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Ada orang yang ketika diberi sedikit kekuasaan, menggunakannya untuk menindas. Ada orang yang ketika merasa di atas, lupa siapa yang dulu menariknya dari bawah. Saya menatap Raka lurus-lurus. Dan ada orang yang mengira perempuan yang diam adalah perempuan yang bisa diinjak. Saya membuka map itu di hadapan Dewan Komisaris. Ini hasil audit independen atas proyek township selama 2 tahun terakhir. Di dalamnya ada catatan vendor fiktif, perusahaan cangkang, dan aliran dana yang berakhir di rekening pribadi salah satu manajer senior Anda. Saya berhenti dan menatap Raka. Manajer bernama Raka. Wajah Pak Bramantyo mengeras. Dia mengambil dokumen itu, membalik halaman demi halaman, dan rahangnya mengencang. Para anggota dewan saling berpandangan. Di tengah ruangan, Raka berdiri terpaku, seperti orang yang tanahnya tiba-tiba runtuh di bawah kakinya. Imi, ini fitnah, teriaknya.
Ini semua karena dia cemburu. Istri saya gila. Beberapa tamu menahan napas. Saya tidak meninggikan suara. Saya hanya membuka satu lembar lagi dan menyodorkannya ke meja dewan. Tanda tangan ini milik siapa? Mas, nomor rekening ini atas nama siapa? Silakan, jelaskan di depan dewan. Dia tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Muka tembok yang selama ini dia banggakan runtuh di depan ratusan pasang mata. Kamu tahu apa yang paling ironis, Mas? Kata saya. Suara saya turun menjadi sangat pelan, namun terdengar di seluruh ruangan. Selama 2 tahun, kamu mencuri dari proyek ini, dan setiap rupiah yang kamu curi, sebagian adalah uang dari lembaga saya. Kamu mencuri dari perusahaan tempatmu bekerja, dari investor yang kamu hormati malam ini, dan dari istri yang kamu rencanakan untuk kamu buang. Ketiganya ternyata orang yang sama. Raka terhuyung mundur, menabrak kursi di belakangnya. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia akhirnya mengerti sepenuhnya betapa dalam lubang yang sudah dia gali untuk dirinya sendiri. Pak Bramantio berdiri, suaranya berat dan tegas. Saudara Raka, dengan bukti seperti ini, perusahaan tidak punya pilihan. Anda diberhentikan efektif malam ini. Dan kasus penggelapan ini akan kami serahkan ke jalur hukum. Dia menoleh ke saya, lalu membungkuk hormat. Bu Anindita, atas nama Dewan, saya mohon maaf. Kami berhutang kejujuran kepada Anda. Tiara, perempuan bergaun merah itu, sudah tidak ada di samping Raka. Dia menyelinap menjauh, menghilang di antara kerumunan, meninggalkan pria yang beberapa menit lalu dia banggakan. Begitu cepat, begitu mudah, seolah cinta yang dia tunjukkan tidak pernah benar-benar ada. Mbak Fira mencoba mendekati saya. Anin, tolong. Pikirkan keluarga. Raka itu adik saya, jangan hancurkan dia. Saya menatapnya lama. Mbak Fira, Mbak yang memperkenalkan perempuan itu pada adik Mbak. Mbak yang memilih tanggal untuk membuang saya. Saya tahu semuanya. Wajahnya pucat. Keluarga, lanjut saya pelan, adalah orang yang tidak menusukmu saat kamu sedang membangun rumah untuk mereka. Saya berbalik dan melangkah keluar dari aula itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, gemuruh masih berlanjut, tapi saya tidak menoleh lagi. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dada saya terasa lapang. 3 bulan berlalu seperti aliran sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Proses perceraian berjalan cepat, karena semua bukti ada di tangan saya. Raka tidak punya ruang untuk menawar rumah di Bintaro, yang ternyata saya beli sepenuhnya dengan uang saya sendiri bertahun-tahun lalu. Tetap menjadi milik saya. Raka keluar dari hidup saya dengan tangan kosong. Persis seperti saat pertama kali saya menemukannya dulu. Beberapa hari setelah sidang pertama, Raka pernah datang ke rumah Bintaro. Dia berdiri di depan pagar, kurus, kuyu. Tidak lagi seperti pria yang dulu berdiri bangga di atas panggung. Anin, katanya. Suaranya serak. Tolong, cabut laporannya. Aku bisa masuk penjara. Aku menyesal. Aku hilaf. Saya menatapnya dari balik pagar. Untuk sesaat, saya melihat sisa-sisa pria yang dulu saya cintai. Lalu, saya teringat satu kalimatnya. Mau tinggal di mana dia kalau bukan numpang sama aku? Mas, kata saya, temang. Saya tidak menghukum kamu. Angka-angka itu yang berbicara. Saya hanya berhenti menutupinya. Lalu, saya menutup pintu. Kasus penggelapan itu berlanjut di pengadilan. Raka kehilangan segalanya. Karirnya, namanya, dan kebebasannya untuk sementara waktu. Industri properti adalah dunia yang kecil. Tidak ada lagi perusahaan yang berani menyentuhnya. Suatu sore, Bu Sekar memberitahu saya kabar terakhir. Tiara, perempuan itu, sudah lama meninggalkan Raka. Konon dia kini bersama seorang pengusaha yang jauh lebih kaya. Sejak awal, yang dia cari memang hanya kemewahan, bukan cinta. Dan Mbak Fira, sang sutradara, kini tidak lagi diterima di lingkaran sosial yang dulu dia banggakan. Cerita tentang bagaimana dia menjual adiknya sendiri demi gengsi sudah menyebar kemana-mana. Butiknya tutup. Suaminya
yang malu dengan skandal keluarga itu, menggugat cerai. Karma punya cara sendiri untuk menagih, dan ia tidak pernah lupa alamat. Saya mendengarkan semua itu dengan tenang. Ada secuil rasa di hati saya, bukan kepuasan, melainkan kelelahan yang akhirnya boleh beristirahat. Raka pernah menjadi pria yang saya cintai. Mendengar kehancurannya tetap menyisakan rasa pahit yang aneh. Tapi saya tahu, saya tidak menghancurkan dia. Dia yang menggali lubangnya sendiri, dan saya hanya berhenti menutupinya. Malam itu, saya pulang ke rumah yang kini terasa lebih luas. Saya memasak makanan sederhana, ikan goreng, sayur asam, sambal terasi. Makanan yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Saya makan sendirian. Di meja yang sama, tempat dulu saya membaca pesan yang mengubah segalanya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan damai yang utuh. Beberapa bulan setelahnya, lembaga saya semakin besar. Saya tidak lagi menyembunyikan wajah saya di balik nama perusahaan. Saya mulai tampil, berbicara di forum-forum, menjadi panutan bagi perempuan-perempuan muda yang ingin membangun usaha mereka sendiri. Bu Sekar pernah bertanya, kenapa saya berubah pikiran soal bersembunyi? Saya menjawab, karena saya akhirnya paham, Bu Sekar, bersembunyi tidak membuat saya aman. Itu hanya membuat saya mudah diremehkan. Saya sudah selesai dengan itu. Saya tidak pernah lagi mendengar kabar Raka secara langsung. Saya juga tidak mencarinya. Luka itu sudah sembuh, dan bekasnya kini hanya mengingatkan saya betapa kuat saya sebenarnya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang membangun, menopang, dan berkorban, lalu diremehkan oleh orang yang paling mereka percaya, yang dianggap tidak punya apa-apa, tidak punya ambisi, hanya karena memilih bekerja dalam diam. Cerita ini mengajarkan kita satu hal, jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa keras dia bersuara, dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang memilih untuk diam. Karena diam itu kadang adalah suara paling kuat yang sedang menyusun keadilan. Ada banyak suami di luar sana seperti Raka yang menukar ketulusan dengan ambisi dan baru menyadari nilainya setelah semuanya hilang. Ada pula para kakak ipar seperti Vira yang lebih mencintai gengsi daripada darah dagingnya sendiri. Dan ada perempuan-perempuan seperti saya yang akhirnya belajar bahwa harga diri tidak pernah bisa dibeli dan tidak pernah perlu diteriakan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih bertahan dalam kebohongan atau memilih berdiri dengan kebenaran, meski berdiri itu sendirian. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan kepada perempuan lain yang mungkin sedang merasa tidak berharga, padahal dialah pondasi dari segalanya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. 2 hari sebelum akad nikah, saya memergoki calon suami saya bermalam di hotel mewah bersama sekretaris saya sendiri. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak, saya hanya tersenyum. Lalu pulang dan menyiapkan satu kejutan kecil untuk hari pernikahan kami. Karena di meja akad nanti, bukan janji suci yang akan saya ucapkan, melainkan kebenaran yang akan saya bongkar di depan ratusan tamu. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang perempuan yang dikhianati tepat di ambang pernikahannya. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, harga diri, dan pembalasan yang elegan. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuliskan juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal. Sekarang, siapkan tempat duduk paling nyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Nama saya Febri, 40 tahun. Saya pemilik dan direktur utama sebuah kelompok usaha investasi di Jakarta. Sudah lebih dari 15 tahun saya membangun semuanya dari nol. Belasan perusahaan berada di bawah kendali saya. Ratusan karyawan menggantungkan hidup pada keputusan yang saya tanda tangani setiap pagi. Saya terbiasa duduk di ruang rapat penuh pria yang meragukan kemampuan seorang perempuan. Dan saya terbiasa membuat mereka diam dengan angka. Tapi di luar kantor, saya hanyalah perempuan biasa
yang merindukan satu hal sederhana, sebuah rumah dengan seseorang yang menungguku pulang. Seseorang yang mencintaiku bukan karena saldo rekeningku. Selama 3 tahun. Saya pikir Aji adalah orang itu. Aji, pria tampan dengan senyum yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. Kami berkenalan di sebuah acara bisnis. Ia sopan, perhatian, dan selalu berkata mendukung karirku. Saya jatuh cinta pada cara ia menatapku. Seolah saya satu-satunya perempuan di dunia. Saya tidak pernah perhitungan kepadanya. Mobil yang ia kendarai, saya yang membelikan. Kafe yang ia banggakan di depan keluarganya, saya yang memberi modalnya. Apartemen, tempat ia tinggal, atas nama saya. Bagi saya, itu semua bukan masalah. Cinta, pikir saya, memang harus berkorban. Bahkan Ibu Ningsih, ibu kandung Aji, selalu memuji kebaikanku di depan kerabatnya. Meskipun beliau sering bersikap angkuh dan memperlakukan putranya seperti seorang pangeran, saya selalu menoleransinya. Saya berpikir setelah menikah nanti, ibunya akan menjadi ibu saya juga. Saya rela menelan banyak hal demi keluarga yang saya impikan. 2 hari sebelum hari besar itu, saya berada di sebuah butik pengantin mewah di kawasan Menteng. Ruangan itu dipenuhi tumpukan gaun pengantin, kain kebaya, dan pernak-pernik pernikahan yang menyilaukan. Harum bunga melati di sudut ruangan seharusnya membawa ketenangan. Namun entah mengapa, hari itu udara terasa sedikit lebih sesak dari biasanya. Saya berdiri di depan cermin besar dengan balutan gaun putih yang dirancang khusus oleh desainer ternama dari luar negeri. Sebuah gaun yang menelan biaya ratusan juta rupiah. Tapi semua itu tidak menjadi masalah demi hari paling bahagia dalam hidupku. Di atas sofa beludru merah marun, duduklah Aji, mengenakan setelan jas pernikahan yang juga saya belikan khusus untuknya. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya, sepatu kulit impor di kakinya. Semuanya saya yang membayar. Ia bangkit, menghampiriku, lalu memeluk pinggangku dari belakang. Bayangan kami terpantul di cermin, tampak begitu serasi. Aji berbisik pelan, "Sayang, kamu cantik sekali. Aku merasa jadi pria paling beruntung di dunia karena bisa memilikimu." Saya tersenyum, menyentuh lembut punggung tangannya. "Terima kasih, Mas. Aku juga tidak sabar menunggu hari pernikahan kita." Lalu ia melepaskan pelukannya. Wajahnya sedikit berubah. "Oh ya, sayang, aku harus ke toilet sebentar. Perutku agak mulas. Kamu lanjutkan saja fittingnya, ya. Nanti aku kembali." Saya mengangguk. Aji bergegas keluar dari ruangan. Saya kembali menghadap cermin. Namun ada sesuatu yang ganjil. Punggung Aji terlihat tegang, dan ponselnya yang biasa ia letakkan sembarangan di meja, kali ini ia genggam erat saat keluar. Entah dorongan dari mana. Saya minta izin pada penata rias untuk istirahat sebentar. Saya melepas sebagian gaun, mengenakan mantel panjang, lalu berjalan keluar, mengikuti arah Aji pergi. Bukan ke toilet, ia justru menuju lift. Turun ke basement parkir. Saya bersembunyi di balik pilar, menatap mobil yang saya belikan untuknya melaju keluar dari gedung. Sesuatu di dalam dadaku berkata, "Ikuti dia." Saya menelpon Kikan, asisten pribadi yang sudah 10 tahun bersama saya. Saya minta ia menjemput dengan mobil pribadi. Dalam diam, kami membuntuti mobil Aji membelah lalu lintas Jakarta sore itu. Mobil itu berhenti di depan sebuah hotel bintang 5 di kawasan Sudirman. Hotel Grand Emerald. Saya melihat Aji turun, merapikan kemejanya, lalu masuk ke lobi dengan langkah ringan. Bukan langkah pria yang sedang sakit perut, melainkan langkah pria yang sedang menuju sesuatu yang ia nikmati. "Bu, kita tunggu di sini," tanya Kikan pelan. Saya tidak menjawab. Mata saya tertuju pada sosok lain yang baru saja keluar dari taksi di seberang. Seorang perempuan mengenakan gaun merah, berjalan tergesa menuju lobi yang sama. Saya mengenali sosok itu, sangat mengenalnya. Ratih, sekretaris pribadi saya. Perempuan yang setiap hari mengatur jadwal saya, menyajikan kopi saya, dan tersenyum manis di depan saya. Mereka bertemu di lobi. Aji merangkul pinggang Ratih dengan akrab. Mereka tertawa, lalu masuk bersama ke dalam lift. Pintu lift menutup,
membawa 2 orang yang paling saya percaya menuju lantai atas. Saya duduk diam di kursi belakang mobil. Tidak ada air mata, hanya rasa dingin yang menjalar dari ujung jari hingga ke ulu hati. 3 tahun cinta, pengorbanan, dan kepercayaan runtuh dalam satu pemandangan di lobi hotel. Bu, Ibu tidak apa-apa, suara Kikan bergetar. Saya menarik napas panjang. Lalu saya berbicara dengan suara yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Sedatar garis elektrokardiogram pasien yang sudah kehilangan detak jantungnya. Kikan, antar saya ke kantor pusat malam ini juga. Sepanjang perjalanan, pikiran saya berputar, menyusun kepingan puzzle yang selama ini saya abaikan. Aji yang selalu menolak jika saya ajak mampir ke kafenya, dengan alasan sedang direnovasi. Ratih yang sering izin pulang lebih awal. Katanya harus menemani adiknya terapi. Semua alasan manis itu kini terasa seperti racun. Saya terlalu sibuk membangun kerajaan bisnis, hingga lupa memasang pagar di rumah saya sendiri. Gedung perkantoran milik saya menjulang membelah kegelapan malam saat kami tiba. Saya masuk melalui lobi utama dengan langkah lebar, mengabaikan sapaan petugas keamanan yang terkejut melihat saya datang selarut ini, dengan wajah pucat dan pakaian yang tidak biasa. Begitu pintu ruang kerja saya tertutup, saya langsung memberi perintah. Kikan, akses sistem keuangan internal. Tarik semua mutasi kartu kredit platinum atas nama saya, yang saya pegangkan kepada Aji selama 6 bulan terakhir. Lalu buka berkas kepegawaian Ratih. Cek semua riwayat pinjaman dan kasbon yang pernah ia ajukan. Kikan mengangguk. Jari-jarinya bergerak lincah di atas keyboard. Saya menyandarkan tubuh ke kursi, memejamkan mata sejenak. Ruangan ini adalah saksi bisu betapa kerasnya saya bekerja. Di atas meja mahoni ini, saya menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah, menaklukkan pesaing yang meremehkan saya, dan kini, di ruangan yang sama, saya harus menelan pil pahit bahwa saya telah ditipu mentah-mentah oleh 2 orang yang paling saya percaya. Bu, suara Kikan memecah keheningan. Nadanya bergetar. Data mutasi kartu kredit Pak Aji sudah keluar. Ini. Saya membuka mata, memutar kursi, menghadap layar. Deretan angka terpampang jelas di sana. Saya membaca satu persatu rincian pengeluaran pria yang berjanji menjaga saya seumur hidup. 3 bulan lalu, transaksi di sebuah butik perhiasan ternama, senilai 120 juta rupiah. Keterangannya, pembelian kalung berlian. Saya ingat betul, Aji tidak pernah memberikan saya kalung berlian apapun. Sebulan lalu, transaksi di toko tas bermerek asal Prancis, senilai 80 juta. Dan yang paling mengejutkan, tagihan rutin setiap akhir pekan di berbagai hotel bintang 5, termasuk Hotel Grand Emerald, tempat mereka berada sekarang. Kalung berlian itu, Kikan menelan ludah. Saya ingat Ratih pernah memakai kalung dengan ciri-ciri persis seperti itu di acara ulang tahun perusahaan. Waktu itu ia bilang, kalung imitasi yang ia beli di pasar malam. Saya tertawa. Tawa yang tidak mengandung kegembiraan sedikit pun. Imitasi pasar malam yang dibayar dengan kartu kredit saya. Luar biasa. Sekarang buka data keuangan Ratih. Kikan mengklik beberapa folder. Ratih mengajukan pinjaman karyawan 3 kali dalam 6 bulan. Totalnya 50 juta rupiah. Alasannya untuk biaya operasi jantung adiknya. Tapi, Bu, saya baru saja melacak aliran dananya. Uang itu tidak pernah masuk ke rumah sakit manapun. Uang itu ditransfer ke sebuah perusahaan pengembang properti. Ini uang muka untuk 1 unit apartemen studio di Jakarta Selatan. Rasa mual mengocok perut saya. Saya mengepalkan tangan kuat-kuat hingga buku-buku jari memutih. Adik yang sakit, operasi jantung. Semua itu hanyalah narasi murahan untuk memeras simpati. Dan saya, dengan bodohnya, menyetujui setiap pengajuan tanpa verifikasi ulang. Karena saya terlalu mempercayai wajah lugu itu. Aji dan Ratih tidak hanya mengkhianati cinta saya. Mereka merampok saya, mereka melecehkan kecerdasan saya, dan mereka menginjak harga diri saya. Tepat di bawah hidung saya sendiri. Di tengah keheningan itu, ponsel saya berdering nyaring. Layarnya menampilkan 1 nama. Ibu Ningsih, ibu kandung Aji. Saya menatap layar itu beberapa detik, lalu menarik napas dan mengangkatnya. Febri.
anakku. Suara Ibu Ningsih terdengar manis seperti biasa. Kamu sudah di rumah. Besok kita harus datang pagi-pagi ke gedung untuk gladi resik. Ibu sudah menyiapkan kebaya termahal untuk hari bahagia kalian. Pokoknya, semua harus sempurna, ya. Saya menatap layar monitor yang masih memampangkan bukti pengkhianatan putranya. Lalu saya menjawab dengan suara yang sehalus sutra. Tentu. Bu, saya akan pastikan semuanya sempurna. Bahkan lebih sempurna dari yang Ibu bayangkan. Saya menutup telepon. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepala saya. Bukan rencana balas dendam yang penuh amarah dan teriakan. Melainkan sesuatu yang jauh lebih dingin, lebih rapi, dan lebih mematikan. Saya tidak akan membatalkan pernikahan ini lewat pesan singkat. Tidak. Saya akan membiarkan mereka berdiri di altar, tersenyum penuh percaya diri, sebelum saya runtuhkan semuanya di hadapan ratusan saksi. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah saya siapkan. Malam berikutnya, di apartemen saya yang sunyi, saya tidak tidur. Saya duduk di depan meja, menatap sebuah kotak beludru hitam berisi kunci cadangan apartemen yang selama ini dipegang Aji. Saya mengambil ponsel dan menghubungi manajemen gedung. Selamat malam. Ini Febri dari unit 22B. Saya ingin melaporkan kunci akses unit saya hilang. Tolong ubah seluruh kode pengunci digital di pintu saya malam ini juga. Dan nonaktifkan semua kartu akses tambahan yang terdaftar atas nama Aji. Setelah urusan kunci selesai, saya beralih ke tugas yang jauh lebih krusial. Saya membuka laptop dan masuk ke server perusahaan. Sebagai pemilik, saya memiliki akses ke semua log aktivitas digital karyawan, termasuk Ratih. Saya menemukan bahwa selama berbulan-bulan, ia menggunakan komputer kantor untuk membuat dokumen medis palsu atas nama adiknya. Ia rapi, tapi tidak cukup pintar di hadapan sistem keamanan yang saya bangun sendiri. Semua bukti pemalsuan itu saya pindahkan ke sebuah folder. Saya beri nama folder itu kado pernikahan. Lalu, saya menghubungi Kikan. Kikan, satu tugas lagi, cari Pak Danu, sopir pribadi yang sering mengantar Aji. Saya ingin tahu apa yang ia lihat selama ini. Pagi terakhir sebelum hari besar itu, saya datang lebih awal ke rumah Ibu Ningsih. Bukan untuk membantu, melainkan untuk memulai fase pertama. Saya melihat Aji mondar-mandir di ruang tengah dengan wajah tegang. Ia terus menempelkan ponsel ke telinga, namun panggilannya tak kunjung dijawab. Kenapa wajahmu tegang sekali? Ini hari besar kita, harusnya kamu senang. Sapa saya sambil menyesap teh hangat. Aji menoleh, mencoba menyembunyikan kepanikan. Februari, ini aneh sekali. Tadi malam aku mau ambil seserahan tambahan ke apartemen, tapi kartu aksesku tidak bisa dipakai. Lalu, pagi ini aku mau bayar sewa mobil pengantin, tapi kartu kreditnya juga ditolak. Ada apa? Ya, sayang, saya meletakkan cangkir teh dengan perlahan, menimbulkan bunyi denting kecil yang tajam. Mungkin itu karena saya baru saja memperketat keamanan aset saya. Kamu tahu, belakangan banyak kasus pencurian identitas. Saya tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada kita sebelum sah menjadi suami istri. Tapi kenapa kartu aksesku ke apartemenmu juga dimatikan? Aku jadi tidak bisa masuk ke rumah calon istriku sendiri. Nada Aji mulai meninggi karena frustrasi. Sabar, Mas. Nanti setelah akad nikah, semua akan kembali normal. Kamu akan punya akses ke segalanya. Saya tersenyum manis. Sebuah janji yang sengaja saya buat untuk meredakannya. Tapi ia tidak tahu. Segalanya yang saya maksud bukanlah yang ia bayangkan. Siang itu, ketika saya sedang berbicara dengan Ratih di teras, saya sengaja menepuk bahunya lembut. Sentuhan yang membuatnya berjingkat ketakutan. Ratih, kamu tidak perlu khawatir. Besok di acara pernikahan, saya sudah menyiapkan kejutan khusus untukmu. Sebagai tanda terima kasih atas semua bantuanmu selama ini. Kamu harus datang, ya. Pakailah gaun tercantikmu. Ratih menatap saya dengan mata sembab, mencoba mencari arti di balik kata-kata saya. Terima kasih. Bu, saya menatapnya dari atas sampai bawah, lalu mendekat ke telinganya. Sama-sama, tapi simpan air matamu untuk besok. Karena besok
kamu akan sangat membutuhkannya. Saya berbalik pergi, meninggalkannya berdiri kaku di teras. Sorenya, Kikan datang ke kantor dengan kabar yang saya tunggu. Bu, Pak Danu akhirnya mau bicara. Setelah saya tunjukkan bukti bahwa selama ini Aji sering memotong uang bensin dan uang lemburnya untuk keperluan pribadi. Ia bersedia bersaksi. Ia mengaku hampir setiap akhir pekan mengantar Aji menjemput Ratih di gang belakang, lalu pergi ke hotel Grand Emerald. Bagus, saya mengangguk. Saksi mata adalah pelengkap sempurna untuk bukti digital. Bawa Pak Danu ke lokasi aman. Pastikan ia tidak bisa dihubungi Aji atau Ibu Ningsih sampai acara dimulai. Besok pagi, saya ingin ia muncul tepat saat saya memberi isyarat. Ada satu lagi. Bu, Kikan menyerahkan sebuah rekaman. Ini percakapan Ratih lewat telepon kantor 1 jam lalu. Ia mencoba menghubungi pihak bank untuk membuka blokir kartu dengan meniru suara ibu. Tapi sistem keamanan biometrik suara yang ibu pasang menolaknya otomatis. Saya mendengarkan rekaman itu. Suara Ratih bergetar, namun penuh tipu daya. Mencoba meniru intonasi saya. Rasa jijik merayapi punggung saya. Ia tidak hanya mengincar posisi di samping Aji. Ia ingin menguras habis harta saya, bahkan sebelum janji pernikahan diucapkan. Ada satu hal lagi yang harus ibu lihat. Kikan membuka sebuah dokumen lain di layar. Wajahnya serius. Saya menemukan ini di folder pribadi Ratih di server kantor. Ini draft surat pengalihan aset. Mereka berencana setelah pernikahan memaksa ibu menandatangani surat kuasa pengelolaan harta dengan dalih bahwa suami berhak mengurus keuangan keluarga. Lalu, secara bertahap, aset-aset ibu akan dipindahkan ke rekening atas nama Aji. Bahkan, mereka sudah menyiapkan notaris yang bersedia bekerja sama. Saya menatap layar itu dengan dingin. Jadi pernikahan ini bukan hanya soal cinta palsu. Ini adalah operasi yang terencana. Sebuah perampokan yang dibungkus dengan gaun pengantin dan janji suci. Mereka sudah memetakan setiap langkah untuk menghabisi saya perlahan. Setelah saya sah menjadi istri. Pintar sekali, saya bergumam. Mereka mengira saya akan menyerahkan kendali begitu saja, hanya karena saya jatuh cinta. Mereka lupa, sebelum menjadi seorang perempuan yang jatuh cinta, saya adalah seorang pengusaha yang membangun semuanya dari nol. Apa yang harus saya lakukan dengan dokumen ini? Bu, tanya Kikan. Cetak, simpan salinannya, dan masukkan ke dalam map merah, jawab saya. Ini akan menjadi bukti paling kuat bahwa pernikahan ini sejak awal adalah jebakan. Bukan saya yang membatalkan pernikahan. Merekalah yang sudah membatalkannya jauh sebelum hari ini. Dengan setiap kebohongan yang mereka rancang. Sore itu, sebelum pulang, Aji menemui saya di ruang makan rumah Ibu Ningsih dengan wajah yang sangat gelisah. Ia tidak lagi terlihat seperti calon pengantin yang bahagia. Rambutnya berantakan, matanya merah. Ia duduk di hadapan saya, mencoba meraih tangan saya. Namun, saya menghindar dengan halus, berpura-pura ingin mengambil sepotong roti. Sayang, tolong. Ini sudah sangat mendesak, ucapnya dengan nada memohon. Vendor gedung menelpon. Kalau pelunasan tidak dilakukan dalam 2 jam ke depan, dekorasi utama akan dibongkar. Kenapa kamu masih setenang ini? Apa kamu tidak peduli pada nama baik kita? Saya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Nama baik kita. Bukankah selama ini saya yang memberikan segalanya untuk menjaga nama baik itu? Mobil, apartemen, modal, kafe, semuanya saya beri agar kamu terlihat sukses di mata keluargamu. Dan sekarang, di saat saya sedang memperkuat sistem keamanan keuangan saya, kamu malah meragukan saya. Tapi ini bukan waktunya untuk menguji sistem. Februari, ini pernikahan kita. Aji memukul meja. Frustrasi. Kalau begitu, saya membalas dengan tenang. Kenapa kamu tidak memakai uang pribadimu? Di mana semua keuntungan kafe yang selalu kamu banggakan di depan Ibu Ningsih? Di mana uang yang selama ini kamu ambil dari rekening operasional kantor? Dengan alasan keperluan mendesak. Aji terkejut. Ia terdiam. Mencari alasan di kepalanya yang mulai buntu. Itu, uangnya sudah saya putar untuk investasi lain. Sayang, kamu tahu sendiri, bisnis itu fluktuatif. Tentu, saya tahu.
sangat fluktuatif. Saya tersenyum sinis. Apalagi kalau uangnya diinvestasikan ke kamar hotel mewah dan kalung berlian. Untuk seorang sekretaris, wajah Aji pecah seketika, namun ia mencoba tertawa sumbang. Hahaha, kamu ini bicara apa sih? Kamu terlalu banyak menonton sinetron. Mana mungkin saya melakukan itu? Saya sangat mencintaimu. Saya harap begitu. Mas, saya berdiri dari kursi. Karena besok seluruh dunia akan tahu seberapa besar cintamu pada saya. Saya meninggalkan ruang makan, membiarkan Aji terpaku di kursinya dengan wajah pias. Ia tidak tahu. Setiap kata yang baru saja saya ucapkan adalah peringatan terakhir yang sengaja saya sampaikan. Tapi ia terlalu sibuk menyusun kebohongan hingga gagal mendengarnya. Malam itu, di kesendirian kamar, saya menatap sebuah map merah yang sudah Kikan siapkan. Di dalamnya, bukan hanya surat pemecatan, tapi juga bukti transfer fiktif, log GPS, mobil, foto Ratih masuk ke apartemen saya dengan akses cadangan, dan rekaman CCTV butik saat Aji membeli kalung berlian itu. Lengkap dengan laporan penipuan yang siap saya serahkan ke kepolisian setelah acara selesai. Besok bukan hanya hari pernikahan yang batal. Besok adalah hari di mana saya akan menyaksikan pemakaman karir dan masa depan mereka berdua. Kotak rahasia sudah terbuka dan isinya akan meledak tepat di wajah mereka, di depan semua orang yang mereka coba kelabui. Tapi malam itu, sebelum saya menutup map merah, ponsel saya kembali bergetar. Sebuah pesan dari Aji. Isinya panjang, penuh kata-kata manis yang 2 hari lalu mungkin masih bisa membuat saya tersenyum. Ia menulis betapa ia mencintai saya, betapa ia tidak sabar menjadi suami saya, betapa beruntungnya ia memiliki perempuan sekuat saya. Saya membaca setiap baris dengan dingin. Lalu di akhir pesan, ia menambahkan satu kalimat yang membuat saya hampir tertawa. Ia menulis, "Tolong selesaikan masalah kartu kreditku ya. Sayang, vendor gedung butuh pelunasan sebelum besok." Bahkan di tengah perasaan cintanya yang ia tuliskan dengan begitu indah, yang ia pikirkan, tetaplah uang saya. Saya membalas pesan itu dengan satu kata, beres. Dan memang semuanya sudah saya bereskan. Hanya saja tidak dengan cara yang ia harapkan. Saya tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena pikiran saya terus bekerja, memeriksa setiap detail rencana esok hari. Saya membayangkan wajah Aji saat layar raksasa itu menyala. Saya membayangkan Ibu Ningsih yang angkuh, yang selama ini memamerkan menantu kaya pada seluruh kerabatnya. Dan saya membayangkan Ratih, yang memegang map berisi dokumen yang ia pikir akan membuatnya kaya. Ketiganya akan berdiri di ruangan yang sama esok pagi. Dan ketiganya akan jatuh di ruangan yang sama pula. Sebelum subuh, saya menghubungi Pak Handoko, kepala tim legal saya. Pak Handoko, saya butuh tim lengkap besok pagi. Bukan di kantor, tapi di gedung pernikahan. Saya ingin semua dokumen sudah dilegalisir. Surat laporan kepolisian, bukti pemalsuan dokumen, dan surat pemutusan kerjasama dengan perusahaan tempat Aji bekerja. Pastikan tidak ada satu celah hukum pun yang tertinggal. Baik, Bu, jawab Pak Handoko. Tapi izinkan saya bertanya, apakah Ibu yakin ingin melakukannya di depan umum? Kita bisa menyelesaikannya secara tertutup, lebih bersih. Saya terdiam sejenak, lalu saya menjawab dengan tegas. Justru karena selama ini saya terlalu bersih. Pakistan, saya terlalu sopan, terlalu menjaga perasaan orang yang tidak pernah menjaga perasaan saya. Kali ini, saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan, dipermalukan di depan semua orang yang mereka pedulikan. Pak Handoko terdiam, lalu mengangguk lewat telepon. Saya mengerti. Bu, tim akan siap. Sebelum tidur, saya mengumpulkan tim teknologi informasi dan legal saya lewat panggilan video. Kami melakukan simulasi terakhir. Di layar, terpampang jelas semua bukti teknis yang telah dikumpulkan. Log GPS, mobil yang menunjukkan lokasi hotel, mutasi rekening yang mencurigakan. Foto-foto Ratih masuk ke unit apartemen saya menggunakan akses cadangan, hingga rekaman CCTV di butik perhiasan saat Aji membeli kalung itu. Pastikan semua file ini tersusun rapi
dan terhubung dengan layar di gedung. Saya memberi instruksi. Saya ingin urutannya tepat. Pertama, logo perusahaan. Lalu, rekaman hotel. Lalu, mutasi rekening. Jangan sampai ada satu pun yang gagal tampil. Karena besok tidak ada kesempatan untuk mengulang. Siap. Bu, jawab kepala tim teknologi. Semua sudah kami uji 3 kali. Tidak akan ada kebocoran. Dan tidak akan ada kesalahan. Saya menutup panggilan. Lalu saya memandangi langit-langit kamar dalam kegelapan. Esok pagi, drama yang sesungguhnya akan dimulai. Pagi hari pernikahan tiba. Jakarta diguyur sisa hujan semalam. Namun, langit perlahan cerah. Seolah alam sedang mencuci bersih sisa kenaifan saya yang masih tertinggal. Saya bangun, mandi, dan duduk di depan meja rias. Penata rias datang. Mendandani saya dengan riasan pengantin yang anggun. Di cermin, saya melihat seorang perempuan yang tampak bahagia. Tapi di balik riasan itu, ada seorang perempuan yang sedang bersiap untuk pertempuran. Sebelum berangkat, saya membuka laptop sekali lagi. Saya memastikan semua file sudah tersimpan rapi di dalam flash disk yang dipegang Kikan. Log GPS yang menunjukkan lokasi hotel, mutasi rekening yang mencurigakan. Foto-foto Ratih masuk ke apartemen saya, rekaman CCTV di butik perhiasan, dan satu file terakhir yang akan menjadi puncak dari semuanya. Kikan. Saya menatapnya lewat cermin. Apakah teknisi gedung sudah memasang layar dan terhubung dengan sistem kita? Sudah. Bu, layar raksasa di belakang meja akad sudah siap. Awalnya, panitia menyiapkannya untuk menampilkan video perjalanan cinta Ibu dan Pak Aji. Tapi sekarang, layar itu terhubung langsung dengan flash disk yang saya pegang. Cukup satu isyarat dari Ibu. Dan semuanya akan tampil di sana. Saya mengangguk. Sempurna. Hari ini, semua orang akan melihat perjalanan cinta yang sesungguhnya. Rombongan mobil mewah menjemput saya menuju gedung pernikahan. Di dalam hati, saya menyapa pagi dengan keyakinan penuh. Penyambutan palsu yang manis akan segera berubah menjadi badai. Saat mobil tiba di depan lobi, saya melihat Aji dan keluarganya berdiri menyambut dengan senyum lebar. Ibu Ningsih tampak sangat bangga, mengenakan perhiasan emas di sekujur tubuhnya. Perhiasan yang saya tahu pasti dibeli dengan uang yang bukan miliknya. Di barisan belakang, staf Ratih berdiri, memegang sebuah tas kerja yang ia kira berisi kunci kekayaan saya. Mereka menyambut saya dengan sorak-sorai, tidak tahu bahwa mereka sedang menyambut badai yang akan menghancurkan hidup mereka dalam hitungan menit. Saya turun dari mobil, melempar senyum manis kepada Aji yang mengulurkan tangannya. Saya menyambut tangan itu, merasakan betapa dingin dan licin kulit seorang pengkhianat. Sudah siap untuk memulai semuanya. Sayang, tanya saya lembut. Sangat siap. Sayang, jawab Aji dengan penuh percaya diri. Kami berjalan beriringan memasuki ruang upacara. Langkah kaki saya ringan, detak jantung saya tenang. Di depan sana, meja akad sudah menanti. Dan di belakang meja itu, sebuah layar raksasa siap menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kebohongan besar. Saya melangkah menyusuri karpet merah menuju meja akad. Beban seberat 1 ton terasa baru saja terangkat dari pundak saya. Di sekeliling saya, ratusan pasang mata menatap penuh kekaguman. Dekorasi bunga lili putih dan mawar impor memenuhi ruangan, menciptakan aroma yang harum. Namun bagi saya, itu adalah aroma perpisahan yang manis. Aji berjalan di samping saya dengan dagu terangkat. Sesekali ia melambaikan tangan kepada rekan-rekan bisnis saya yang hadir. Seolah dialah otak di balik kesuksesan kerajaan bisnis yang sedang berdiri di hadapannya. Padahal ia hanyalah benalu yang hidup dari pohon yang saya tanam sendiri. Di barisan depan, Ibu Ningsih duduk dengan anggun, mengenakan kebaya sutra rancangan desainer ternama, yang harganya setara gaji 1 tahun seorang pegawai menengah. Ia sibuk berbisik kepada tamu di sebelahnya. Kemungkinan besar memamerkan betapa beruntungnya ia memiliki menantu seperti saya. Sementara itu, di sudut ruangan, dekat meja penerima tamu, saya melihat Ratih. Ia berdiri tegang, memegang sebuah map kulit erat di dadanya. Wajahnya mencoba tenang, namun kerlingan matanya yang gelisah
terus mengarah kepada Aji. Ia tidak tahu map yang ia pegang bukan lagi berisi dokumen pengalihan aset yang mereka palsukan, melainkan dokumen kematian karir dan reputasinya sendiri. Kami akhirnya sampai di depan meja akad. Penghulu sudah duduk dengan tenang, menunggu calon mempelai pria menjabat tangannya. Aji duduk di kursi kayu jati ukiran, merapikan jasnya dengan penuh percaya diri. Saya duduk di sampingnya, merasakan kehadiran Kikan di belakang saya. Ia memberi isyarat halus lewat sentuhan di bahu. Semua sistem sudah dalam kendali. Baiklah, ucap penghulu dengan suara berwibawa. Karena kedua mempelai sudah hadir dan saksi-saksi sudah lengkap, mari kita mulai prosesi ijab kabul ini. Seisi ruangan mendadak hening. Ketegangan mulai merayap di udara. Aji mengulurkan tangannya, siap menjabat tangan penghulu. Namun, tepat sebelum tangan mereka bersentuhan, saya melakukan sesuatu yang membuat seluruh tamu undangan terdiam. Saya perlahan berdiri dari kursi. Mohon maaf, Bapak penghulu, mohon maaf, para tamu undangan yang saya hormati. Suara saya menggema lewat mikrofon yang terpasang di meja. Tenang, tanpa getaran emosi sedikit pun. Aji menoleh ke arah saya dengan wajah bingung. Febri, ada apa? Sayang, duduklah. Kita harus mulai sekarang. Ibu Ningsih ikut berdiri dari kursinya dengan wajah panik. Febri, ada apa ini? Jangan bikin malu keluarga di depan banyak orang. Saya tidak menghiraukan mereka. Saya menatap lurus ke arah kamera yang menyiarkan acara ini secara langsung ke layar raksasa di belakang kami. Layar yang tadinya dipersiapkan untuk menampilkan video perjalanan cinta kami. Sebelum janji suci ini diucapkan, saya berkata, izinkan saya memperkenalkan diri saya yang sesungguhnya kepada keluarga besar Mas Aji dan kepada semua kolega saya yang hadir hari ini. Selama ini, Mas Aji dan Ibu Ningsih mengenal saya sebagai Febri, perempuan mandiri yang kebetulan sukses. Tapi ada satu hal yang Mas Aji lupa, atau mungkin sengaja ia abaikan. Selama 3 tahun ini, saya menatap tajam ke mata Aji yang mulai menunjukkan kilat ketakutan. Lalu, saya memberi isyarat tangan kepada Kikan. Detik itu juga, layar raksasa di belakang saya menyala. Alih-alih menampilkan foto romantis, layar itu memampangkan sebuah logo besar. Logo kelompok usaha terbesar di kota ini. Logo perusahaan saya. Terdengar gumaman riuh dari para tamu. Banyak dari mereka mengenali logo itu. Selama ini banyak yang bertanya-tanya. Lanjut saya. Siapa sosok investor rahasia yang diam-diam menyuntikkan dana ke berbagai perusahaan di kota ini? Siapa yang membeli saham mayoritas di tempat Mas Aji bekerja? Hingga karir Mas Aji bisa melesat begitu cepat. Orang itu adalah saya. Saya adalah pemilik mayoritas di tempat Anda bekerja. Mas, saya pula yang selama ini membiayai seluruh gaya hidup mewah Anda dan Ibu. Melalui sistem pengeluaran perusahaan saya, wajah Aji berubah. Dari putih menjadi pucat pasi. Ia mencoba berdiri, namun kakinya seolah terpaku ke lantai. Febri, apa-apaan ini? Jangan bicara ngawur di sini, teriak Ibu Ningsih dari barisan depan. Wajahnya merah padam menahan amarah. Saya tidak bicara ngawur, Bu. Saya menoleh padanya dengan tenang. Ibu bangga dengan kalung emas yang ibu kenakan. Itu dibeli dengan menyalahgunakan kartu kredit perusahaan saya. Ibu bangga dengan mobil mewah yang menjemput ibu tadi pagi. Itu mobil operasional kantor saya yang disalahgunakan putra ibu. Dan Mas Aji, saya kembali menatap calon suami saya. Apa Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan 2 malam lalu? Di Hotel Grand Emerald. Tepat saat itu, layar raksasa berganti, menampilkan rekaman CCTV yang sangat jernih. Di sana terlihat Aji dan Ratih berjalan mesra di lobi hotel, masuk ke dalam lift VIP. Video itu diputar tanpa suara, namun cukup untuk membuat seisi ruangan terkesiap. Suara gaduh memenuhi ruangan. Para tamu saling berbisik, menunjuk ke layar. Lalu menunjuk ke arah Ratih yang berdiri membeku di sudut. Wajahnya yang tadi mencoba tenang, kini menjadi kelabu. Map kulit yang ia pegang jatuh ke lantai. Itu bukan aku, Aji berteriak. Suaranya gemetar. Itu rekayasa. Febri, kamu sudah gila. Saya tersenyum tipis. Rekayasa. Baiklah.
Mungkin Anda butuh penjelasan yang lebih teknis. Saya memberi isyarat lagi. Layar berganti menampilkan deretan angka. Ini mutasi kartu kredit atas nama saya yang Anda pegang. Kalung berlian 120 juta untuk Ratih. Tas mewah 80 juta untuk Ratih. Tagihan hotel setiap akhir pekan selama 6 bulan terakhir. Semuanya tercatat. Apakah angka-angka ini juga rekayasa? Mas, Aji terdiam. Mulutnya terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Ia mencari alasan di kepalanya yang mulai buntu. Dan ini, saya memberi isyarat lagi. Mungkin yang paling menarik. Layar berganti menampilkan sebuah dokumen. Ini draft surat pengalihan aset yang Anda dan Ratih siapkan. Rencananya setelah kita menikah. Anda akan memaksa saya menandatangani surat kuasa, lalu memindahkan seluruh harta saya ke rekening Anda. Bahkan Anda sudah menyiapkan notaris. Jadi, pernikahan ini bukan tentang cinta. Bukan. Mas, ini adalah perampokan yang dibungkus gaun pengantin. Gumaman para tamu berubah menjadi suara keras penuh kemarahan. Beberapa rekan bisnis saya berdiri, menatap Aji dengan tatapan jijik. Saya menoleh ke arah pintu samping, dan untuk memperkuat semuanya, saya menghadirkan seorang saksi. Pintu terbuka. Pak Danu, sopir pribadi Aji, masuk dengan langkah ragu, dikawal 2 orang dari tim legal saya. Pak Danu, saya berkata, tolong ceritakan kepada semua yang hadir, kemana saja Anda mengantar Pak Aji setiap akhir pekan? Pak Danu menunduk, lalu berbicara dengan suara pelan namun jelas. Hampir setiap Sabtu, saya mengantar Pak Aji menjemput Mbak Ratih di gang belakang rumahnya. Lalu saya mengantar mereka ke Hotel Grand Emerald. Saya menunggu di parkiran sampai pagi. Sudah berbulan-bulan. Bu, ruangan meledak. Para tamu undangan tidak lagi berbisik. Mereka berbicara keras. Menatap Aji dan Ratih dengan tatapan jijik. Ibu Ningsih terhuyung, berpegangan pada kursi. Wajahnya kehilangan seluruh keangkuhannya. Ratih akhirnya tidak tahan. Ia berlari maju. Air matanya tumpah. Bu Febri, maafkan saya hilaf. Aji yang memaksa saya. Dia bilang dia akan menceraikan ibu setelah menikah, lalu menikahi saya. Saya hanya korban. Bu, Aji berbalik, menatap Ratih dengan murka. Diam kamu. Jangan menyeret-nyeret namaku. Dan di sanalah, di depan ratusan tamu. Kedua pengkhianat itu saling menyalahkan, saling membuka aib satu sama lain. Aji menuding Ratih sebagai perempuan matre yang menggodanya. Ratih menuding Aji sebagai lelaki yang memanfaatkannya untuk menguras uang saya. Topeng yang selama ini mereka kenakan kini hancur berkeping-keping. Bukan oleh tangan saya, tapi oleh mulut mereka sendiri. Saya berdiri di tengah kekacauan itu, tenang, seperti karang di tengah badai. Lalu saya angkat bicara untuk terakhir kalinya. Saya sudah cukup mendengar. Hari ini tidak ada pernikahan. Yang ada hanyalah penutupan sebuah kebohongan yang berlangsung 3 tahun. Saya menoleh kepada Pak Handoko, yang berdiri di sisi ruangan dengan map dokumen di tangannya. Pak Handoko, silakan jalankan semua proses hukum yang sudah kita siapkan. Laporan pemalsuan dokumen oleh Ratih, penyalahgunaan aset perusahaan oleh Aji, dan pencabutan seluruh jabatan Aji di perusahaan tempat ia bekerja. Efektif hari ini. Baik. Bu, jawab Pak Handoko tegas. Febri, tunggu. Aji berlari ke arah saya, mencoba meraih tangan saya. Aku mohon, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Aku khilaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya menghentikan langkahnya hanya dengan satu tatapan. Cinta. Mas, Anda tidak pernah mencintai saya. Anda mencintai rekening saya. Selama 3 tahun, saya memberikan segalanya. Mobil, apartemen, modal, kafe, semua agar Anda terlihat sukses di mata keluarga Anda. Dan Anda membalasnya dengan menukar saya demi sekretaris yang menipu dengan cerita operasi jantung palsu. Kesempatan kedua, Anda sudah menghabiskan 3 tahun kesempatan saya. Saya melepaskan tangannya dengan halus. Lalu saya berbalik, melangkah menuju pintu keluar.
meninggalkan ruangan yang kini berubah menjadi panggung keruntuhan mereka. Di belakang saya terdengar isak tangis Ibu Ningsih, teriakan Aji, dan ratapan Rati. Tapi saya tidak menoleh. Tidak sedikit pun. Saya duduk di kursi belakang mobil, menatap gedung mewah itu melalui jendela. Gedung yang seharusnya menjadi tempat pernikahan saya, kini menjadi monumen runtuhnya kesombongan sebuah keluarga yang hidup dari hasil menipu. Kikan memutar kemudi dengan tenang, membawa mobil menjauh dari kerumunan wartawan yang mulai berdatangan karena mencium aroma skandal. Bu, Kikan berkata tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Tim legal kita sudah berada di apartemen yang ditempati Pak Aji. Petugas keamanan gedung sudah mengosongkan unit itu. Semua barang pribadi Pak Aji sudah dikeluarkan. Tidak ada satupun aset ibu yang tertinggal di sana. Bagus, jawab saya. Pastikan juga kafe itu disegel sore ini. Saya tidak ingin ada satu sendok pun milik saya yang masih mereka gunakan. Saya mengambil ponsel, melihat ratusan notifikasi pesan masuk. Ada pesan dari Ibu Ningsih yang memohon ampun dengan kata-kata yang sangat memelas. Jauh berbeda dengan nada angkuhnya tadi pagi. Ia menulis bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang perbuatan putranya, bahwa ia juga korban, bahwa ia menyayangi saya seperti anak sendiri. Saya membaca pesan itu sekali, lalu memblokir nomornya tanpa membalas. Tidak ada ruang bagi orang-orang seperti mereka untuk kembali masuk ke kehidupan saya. Seorang ibu yang selama 3 tahun memamerkan menantu kaya, yang menikmati setiap rupiah dari hasil kerja keras saya. Tidak mungkin tidak tahu apa-apa. Ia hanya tidak tahu bahwa suatu hari semuanya akan berakhir seperti ini. Sepanjang perjalanan, saya menerima beberapa telepon dari rekan bisnis yang terkejut sekaligus mengagumi keberanian saya. Dari teman lama yang menawarkan dukungan. Bahkan dari beberapa orang yang dulu meragukan saya, yang kini meminta maaf atas penilaian mereka. Berita tentang apa yang terjadi di meja akad ternyata menyebar dengan sangat cepat lewat media sosial. Video saya berdiri dengan tenang membongkar pengkhianatan. Ditonton ratusan ribu kali dalam hitungan jam. Tapi saya tidak peduli pada perhatian itu. Saya hanya merasakan satu hal, lega, beban berat yang selama ini saya pikul tanpa saya sadari. Telah saya pikul terlalu lama. Kami tiba di kantor pusat. Para karyawan yang melihat saya datang masih dengan riasan pengantin, namun tanpa gaun megah. Karena saya sudah menggantinya dengan blazer kerja di dalam mobil. Tertegun sejenak. Lalu mereka berdiri, memberikan jalan. Menatap saya dengan rasa hormat yang luar biasa. Mereka sudah mendengar apa yang terjadi. Dan mereka bangga. Pemimpin mereka adalah perempuan yang tidak bisa diinjak oleh siapapun. Saya masuk ke ruang kerja saya. Ruangan yang menjadi saksi bisu perjuangan saya membangun segalanya dari nol. Saya berdiri di depan jendela besar, menatap cakrawala kota. Saya teringat masa-masa ketika saya merasa sangat mencintai Aji. Bagaimana saya dengan tulus ingin berbagi seluruh hidup saya dengannya. Namun pengkhianatan ini telah memberi saya pelajaran paling berharga, bahwa cinta tidak boleh membuat kita buta, tidak secara logika, dan terutama tidak secara finansial. Saya telah membangun benteng yang kokoh untuk melindungi perusahaan saya dari pesaing. Tapi saya lupa membangun benteng untuk melindungi hati saya dari orang terdekat. Tidak lama, Pak Handoko masuk membawa beberapa dokumen terakhir. Bu Febri, proses hukum sudah berjalan. Rati telah memberikan pengakuan awal di kantor polisi karena syok. Ia menyeret nama Aji dalam semua skema pemalsuan dokumen. Mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Mengenai jabatan Aji, Dewan Direksi di tempat ia bekerja sudah memutuskan mencabut seluruh posisinya sebagai bentuk dukungan kepada ibu sebagai pemegang saham mayoritas. Saya mengangguk, merasa puas dengan hasil kerja tim saya. Terima kasih, Pak Handoko. Pastikan semua proses ini berjalan sampai tuntas. Saya ingin mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Bukan untuk membalas dendam pribadi, tapi agar tidak ada lagi perempuan lain yang menjadi korban kelicikan mereka. Pak Handoko mengangguk hormat. Lalu pamit keluar. Ruangan kembali sunyi. Hanya ada saya dan suara samar lalu lintas kota di kejauhan. Sore itu,
Saya duduk di meja kerja saya, menandatangani beberapa berkas ekspansi bisnis ke luar negeri yang sempat tertunda karena urusan pernikahan ini. Anehnya, saya merasa jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Beban berat yang bernama Aji telah saya lepaskan. Dan kini, saya bisa berlari lebih kencang, mengejar mimpi-mimpi yang sebenarnya. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan warna jingga yang indah di langit Jakarta. Saya mengambil sebuah foto pertunangan saya dengan Aji yang masih tergeletak di atas meja. Saya menatapnya sejenak. Lalu, dengan gerakan perlahan, saya merobeknya menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah. Pintu masa lalu saya telah tertutup rapat, terkunci dengan kunci yang baru. Dan kunci itu kini hanya ada di tangan saya. Hari ini, saya kehilangan seorang calon suami. Tapi, saya menemukan kembali diri saya yang sejati. Saya bukan lagi perempuan yang bisa dimanipulasi oleh kata-kata manis. Saya adalah pemegang kendali atas kebahagiaan saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang penting. Jangan pernah membiarkan cinta membutakan akal sehat kita. Dan jangan pernah menyerahkan seluruh kepercayaan kepada seseorang sebelum ia membuktikan bahwa ia layak menerimanya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan kuat dan mandiri di tempat kerja, namun rapuh dan mudah percaya saat jatuh cinta. Mereka memberikan segalanya, berkorban tanpa perhitungan, dan menutup mata pada tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas terlihat. Jika kalian merasa menjadi salah satu dari mereka, percayalah. Mencintai diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan. Itu adalah bentuk perlindungan. Ada juga banyak laki-laki seperti Aji di luar sana. Laki-laki yang pandai berkata manis, namun hidupnya menumpang pada keringat pasangannya. Mereka menyebut diri pencinta, padahal mereka hanyalah benalu yang mencari pohon untuk ditumpangi. Berhati-hatilah dengan mereka yang lebih mencintai apa yang kalian miliki daripada siapa diri kalian sebenarnya. Dan ada pula perempuan seperti Ratih yang rela menukar harga dirinya demi kemewahan yang bukan haknya, yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Pada akhirnya, kebahagiaan semacam itu tidak pernah bertahan lama, karena apa yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh oleh kebohongan itu sendiri. Aji kehilangan pekerjaan, harta, dan nama baiknya, lalu harus menghadapi proses hukum. Ratih kehilangan karirnya dan harus mempertanggungjawabkan pemalsuan yang ia lakukan. Ibu Ningsih, yang dulu begitu angkuh, kini hidup dalam bayang-bayang aib keluarganya sendiri. Sementara saya bangkit. Lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berkuasa atas takdir saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi korban yang terus menangisi pengkhianatan, atau kita bisa memilih bangkit dan mengubah luka itu menjadi kekuatan. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasa dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang sedang melewati hal yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.